Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV. Bertemu lagi dengan saya Tommy Pratama dalam program acara Jelajah Masjid Kebumen TV. Dan pada episode kali ini saya sedang berada di salah satu masjid yang berlokasi di pusat kota Kebumen, di Pejaguan tepatnya. Dan saya sekarang ada di Masjid Jami Ahmad. Seperti apa cerita dan sejarah dari Masjid Jami Ahmad? Ikuti terus Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sekarang saya sudah berada di dalam Masjid Jami Ahmad di Pejaguan dan saya sudah ditemani oleh Bapak Saiban selaku penasihat takmir di Masjid Jami Ahmad ini. Baik, Assalamualaikum Pak Saiban. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Saiban, ini saya ingin menanyakan beberapa hal terkait dengan Masjid Jami Ahmad ini Pak. Ya. Mungkin bisa diceritakan Pak tentang sejarah berdirinya dari Masjid Jami Ahmad Kauman Pejaguan ini, apa yang melatar belakangi pembangunan masjid ini Pak? Bisa dijelaskan ke pemirsa Kebumen TV. Ya, terima kasih. Jadi perkembangan Masjid Jami Ahmad itu pertama didirikan oleh Mbah Haji Ahmad. Haji Ahmad didirikan itu kurang lebih tahun 1800-an. 1800-an, berarti sudah 200 tahun lebih. 200 tahun lebih, ya. Era Perang Diponegoro itu. Ya. Jadi kenapa kok di Pejaguan? Dulu Pak Mbah Haji Ahmad domisili tidak di sini. Tidak di Dukuh Pedoman, tapi di Dukuh dekat Kedawung sana. Kedawung, ya. Di sini karena mungkin di sini pertimbangan satu, ini dekat dengan Masjid Agung Kebumen. Masjid Kauman. Ya. Kemudian juga dengan Bupati Arum Bintang waktu itu. Jadi makalah dengan pertimbangan itu beliau mendirikan masjid di sini, dan beliau mendirikan masjid di sini yang secara utuh. Masjid bukan perkembangan dari musola, tidak. Langsung masjid. Masjid iya. Hanya perkembangan pembesarannya memang ada dari keturunannya. Terkait dengan itu tadi Pak, adakah hubungan antara Masjid Jami Ahmad ini dengan masjid-masjid di sekitar, mungkin dengan Masjid Kauman, Masjid Agung Kauman yang ada di dekat alun-alun, atau masjid mana lagi mungkin Pak, ada hubungan tersendiri atau tidak Pak? Ya, kalau dengan Masjid Kebumen itu kan memang ya mungkin sana sebagai sentralnya ya, karena itu. Kemudian juga kalau dengan masjid yang lain, ini di Masjid Kolopake. Di Kolopake, yang masjid sekarang Masjid Bani Ahmad. Itu juga didirikan, itu ada nama anak keluarga Haji Ahmad. Haji Ahmad, ya. Masih ada hubungannya gitu? Iya, ya. Tapi kalau saya dibakar kapan penuh. Ya. Hanya begitu diserahkan langsung dikeluarkan dari masyarakat. Tapi kalau khusus masjid ini, walaupun dibakar oleh masyarakat, tapi dia pihak dari keluarga wakif itu masih ikut membantu. Oh, masih ikut membantu ya. Kalau sana ada full masyarakat iya. Diserahkan ke masyarakat. Baik, terima kasih atas informasinya Pak. Terkait dengan ini, gaya arsitektur Pak, ini saya melihatnya ada cukup unik juga, karena juga di dalamnya ini ada 4 tiang Pak. Mungkin bisa dijelaskan Pak model arsitektur dari masjid ini Pak? Ya, kalau ini masjidnya ini kan masjid joglo ya. Jadi tidak jauh dari Jogja. Memang konon dari sejarah itu Mbah Haji Ahmad itu cucunya Mbah Mat Anom I. Mbah Mat Anom I itu yang mendirikan Masjid Joko Tunggal di Gombong. Di Gombong itu. Jadi beliau Mbah Mat Anom I, konon kabarnya itu salah satu penggowo Senopati di Jogja. Jadi pada waktu mau menyerang Batavia, Mbah Mat Anom ditinggalkan di sini untuk siar agama Islam. Kemudian menurunkan Mbah Haji Ahmad membangun pelosok masjid di Pejaguan sini. Pejaguan, ya. Berarti memang ada cerita khususnya ya Pak ya? Iya. Itu leluhur. Terkait dengan ini Pak, Soko Guru nih Pak, mungkin ada sejarah atau ceritanya Pak? Ya, ini sudah di renovasi ya? Aslinya masih ada di dalamnya. Di dalamnya berarti ini cuma ditutupi ya Pak ya? Iya, itu kayu jati asli, kurang lebih diameter 20 cm, 20 cm ya. Dan ini kalau bisa dibungkus besi, kemudian dilapisi kayu dan seperti ini.
Hanya ompaknya ini sepatutnya ditinggikan lagi. Oh, ini ditinggalkan lagi. Ditinggikan lagi. Kalau temboknya itu masih asli semuanya tembok ini. Tembok masjid ini ya? Iya. Masih asli. Iya. Dari pertama kali gitu. Iya, itu masih tepatnya sekian itu kan. Oh, iya. Ini bisa dilihat. Ya. Kalau boleh tahu Pak, masjid ini sudah mengalami berapa kali renovasi Pak mungkin? Wah, kalau itu ya, kalau total itu hanya baru lebih ya 3 kali. 3 kali. 3 kali ya. 3 kali ya. Dari dulu depan sini bagian serambi itu hanya dipakai kayu tadi itu, itu ya. Itu pertama kali dibongkar itu membuat tembok itu. Ya. Yang kedua ini meninggikan ini Soko Guru ya. Ini ya perkembangan dari renovasi ya juga dari keluarga Bakit ya, dari Bakit itu. Yang murni dari masyarakat itu yang sudah dipersana semuanya. Oh ya. Ya, tambahan itu, kemudian juga tambahan belakang itu. Ya. Tapi kalau yang induknya ini perkembangannya dulu dari keluarga Bakit. Oh iya. Dari keluarga ya, Mas. Iya. Ini saya melihat juga di belakang sebelah barat ini ada mimbar, Pak. Mimbar ya untuk khotbah. Mimbarnya mimbar dari zaman dulu atau baru, Pak? Ini ada gimana ya? Lama, tapi kan dimakan usia. Yang keropos diganti gitu. Diganti, ya. Tapi mungkin ya ini tinggal 60% lah yang lama itu. Iya. Jadi masih terjaga gitu, Pak. Masih terjaga ya. Baik Pak, ini saya ingin menanyakan lagi Pak terkait dengan berbagai kegiatan Pak. Iya. Kegiatan di masjid ini, kegiatan yang rutin dilakukan di masjid ini, setiap harinya apa aja Pak? Setiap minggunya atau setiap bulannya mungkin ada kegiatan rutin yang dilakukan? Oh ya ada. Ya, selain untuk sholat berjamaah, ini juga ada masjid itu sebagai bentengnya orang Islam, orang Muslim. Di sini untuk berbagai kegiatan ibadah. Ya mulai pengajian rutin itu seminggu 4 kali. Seminggu 4 kali di hari apa saja Bapak? Itu hari Selasa siang jam 2. Selasa. Ya. Kemudian malam Rebu. Ya. Dan Sabtu jam 2. Dan malamnya malam Minggu. Oh, malam Ahad. Iya, malam Ahad ya. Itu ya. Jangan lupa. Kemudian setiap malam ini juga ibu-ibu mengadakan pengajian. Setiap malam di pengajian. Kecuali hari malam Jumat itu masing-masing jasinan di rumah. Iya. Nah itu kan terkait untuk kegiatan yang reguler di hari biasa. Untuk kegiatan di bulan Ramadan apakah ada perbedaan Pak? Oh ada. Memang ada untuk di bulan Ramadan di masjid ini. Iya. Mungkin bisa diceritakan. Selalu diadakan amaliyah bulan Ramadan. Amaliyah bulan Ramadan. Itu pertama mestinya kan sebelum awal masuk bulan Ramadan. Kita mengadakan ya biasa pertemuan sama rutin khususnya takmir atau tokoh-tokoh. Jadi setelah itu dengan sholat taraweh malamnya sorenya itu sambil menunggu masuknya bulan Ramadan juga ada tadarus ya. Kemudian menjelang pertengahan bulan Ramadan itu ada namanya Nuzul Quran. Pada pertengahan seminggu terakhir baru nanti Lailatul Qadar. Ada 3 rakatan di sini. Iya. Terakhir ditutup dengan pembagian zakat beras dari keluarga Bakit. Dari keluarga Bakit untuk masyarakat sekitar sini. Terkait dengan tadi setelah Ramadan, apakah masjid ini juga dipakai untuk kegiatan sholat Idul Fitri juga? Oh iya. Ini baik Idul Adha maupun Idul Fitri lalu digunakan. Diselenggarakan di sini. Iya. Kemudian ini saya tadi di depan juga melihat adanya bangunan KUA Pak. Oh iya. Apakah ada hubungan kenapa ada di kompleks masjid ini dibangun KUA dan ini sejak kapan mungkin KUA ini bisa dijelaskan mungkin secara sedikit saja Pak? Ya memang nyatanya ada di kawasan sana ya. Sebenarnya sana itu KUA itu hanya nunut lah. Nunut saja. Tapi dulu oleh keluarga Bakit memang diberikan izin untuk bisa manggung di situ. Dan harapan nanti karena belum ada tempatnya, sebentar silakan. Kecuali itu kalau dalam perkembangan selanjutnya kalau sudah punya tempat, silakan ya. Misalnya perkembangan sekarang masih di sini ya. Selain untuk kegiatan keagamaan Pak, masjid ini juga menjadi pusat berbagai kegiatan sosial dan budaya Pak. Mungkin ada kegiatan lain Pak yang dilakukan di masjid ini dan bagaimana hal tersebut berkontribusi pada kerukunan umat di masyarakat sekitar Pak? Iya.
Kalau dulu sini ada remaja masjid yang memberikan hadroh. Tapi sekarang juga masih ada berkembang. Tapi karena khusus untuk anak-anak dukuh kauman tidak ada, ya vakum jadinya. Tapi kalau dipanggil bisa main di sini. Masih bisa. Berarti untuk kegiatan remaja masjid sekarang sedang vakum. Tapi kalau misalnya ada panggilan bisa lagi. Yang pertama, yang kedua sini setelah aja malam Rebu, malam Kamis ada tilawah ya, apa? Itu pembacaan Quran, tilawah ya. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi sedikit banyak sejarah sudah diceritakan oleh Bapak Saiban selaku penasehat dari takmir masjid ini. Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Ini terkait dengan beberapa di kompleks ini, tadi saya melihat ada bangunan-bangunan rumah yang cukup apa ya namanya kuno dan mungkin sudah agak tua. Apakah itu ada hubungannya dengan masjid ini, Pak? Ya, rumah 3 ini, rumah tua itu ada rumah anaknya Mbah Ahmad. Anaknya Mbah Ahmad, ya. Jadi beliau itu Mbah Ahmad punya anak laki-laki 5. Yang pertama itu ya, ini rumah ini. Mbah Haji Abu Usman, Abu Ngamar, terus ini kemudian ini Haji Muhsin, kemudian yang dipakai untuk SIE itu Haji Nasir, dan sebelahnya itu Jilin. Jadi semua ada hubungannya semuanya ya. Dan sekarang masih dipakai semua, Masih semua dipakai semuanya, turunannya ya. Dan kemudian di depan masjid juga saya melihat ada menara yang berdiri dengan megahnya dan kokoh ini. Apakah menara ini juga sudah ikut waktu pertama kali pembangunan masjid ini, atau ini menara termasuk dalam golongan baru atau memang sudah dari awal, Pak? Ya, baru. Memang dulu sudah ada baru, tapi dulu pakai kerangkanya besi. Tapi itu dibangun juga oleh keluarga Wakil dari besi. Dan karena pertimbangan usia, roboh, baru ganti pakai yang lebih kokoh seperti ini. Ini dibangun juga ada nama masyarakat. Ini ada beduk di depan masjid. Apakah ini juga salah satu peninggalan dari masjid ini? Mungkin bisa diceritakan sudah berapa lama ini ada beduknya, Pak? Ya, beduk ini misalnya melekat dengan masjid. Jadi ini memang salah satu peninggalan lama. Hanya mengalami beberapa pergantian kulit, kemudian sama ini. Otomatis kalau nggak ikut kan buat ininya ini. Kemudian sama kakinya ini. Dan untuk penggunaan beduk ini apakah ada hari khusus atau tiap hari ketika masuk waktu sholat dipakai, Pak? Tiap hari dipakai, ya. Setiap hari dipakai? Setiap mau masuk sholat rawatib, ini bunyi. Jadi tidak ada penggunaan khusus untuk hari Jumat atau untuk Idul Fitri, enggak? Setiap hari dipakai, iya. Jumat masih cuma dipakai. Kalau Idul Fitri enggak, kalau yang rawatib, ya cuma waktu bunyi ini. Mungkin kita langsung bisa masuk, Pak? Monggo. Nah, ini mungkin tadi yang sudah diceritakan sama jenengan nih, Pak, soko gurunya, Pak, ya. Ini berarti di dalamnya yang kayu asli, Pak, ya. Sudah di dalamnya ada kayu aslinya soko guru. Ini dari kayu jati dengan kurang lebih diameter 20 cm. Kemudian ini pada waktu ini meninggikan kayu jati ini dibungkus dengan besi. Berarti di dalamnya ada besi, ada besinya ya, untuk bungkus yang asal itu ya. Kemudian baru ditutup oleh kayu-kayu ini. Kemudian kalau ini dinaikkan
Ini ya? Iya. Bangunan ini. Dulu paling tingginya sekian itu. Oh iya. Jadi di sini ada 4 soko guru yang menopang sampai atas sana. Sampai atas ini menopang dari masjid ini, pemirsa Jelajah Masjid. Mungkin kita bisa lanjut ke mimbar. Ini mimbar berarti dari masjid ini juga berdiri nggak Pak ya? Ya sama dengan berdiri sana depan itu. Ini juga melekat dengan perkembangan masjid. Hanya perkembangannya misalnya kan ada beberapa yang aus ini diganti. Oh iya. Jadi memang ada perbaikan ya. Yang tidak terlalu itu ya Pak ya. Iya. Jadi ini kurang lebih kalau asalnya masih ada 60% lebih lah. Yang masih asli gitu. Yang masih asli ya. Seperti ini kan ini masih. Terkait dengan penggunaan masjid ini Pak, ini saya lihat juga masjid juga sangat besar dan luas Pak. Mungkin bisa diceritakan bisa menampung berapa jamaah? Wah, ini ya luas sekali ya. Ya kalau 1000 masuk. 1000 ya? 1000 jamaah ini bisa menampung kita 1000 jamaah. Ya kalau hari Jumat pun saya kira ini ya sudah sampai sana kok. Sampai halaman depan gitu Pak? Iya. Apalagi kalau sholat Id ya, baik Idul Adha maupun Idul Fitri, itu malah sampai latar itu. Sampai halaman sana ya, halaman depan kawah itu ya. Dan untuk hari Jumat Pak, apakah ada kegiatan Jumat berkah di sini? Ya kalau Jumat berkah kadang ada masyarakat yang maringi daharan ke sini masjid. Itu biasa diserahkan oleh marbotnya, ada marbot yang atur yang akan membagikan pada masyarakat yang membutuhkan. Biasanya silakan ambil sendiri. Langsung Pak, untuk terkait ini di depan masjid ini masih tersisa halaman juga. Difungsikan untuk apa Pak? Ini, jadi memang ini masih melekat dengan dengan masjid, digunakan untuk TPQ. Untuk TPQ, untuk TPQ ini berarti anak-anaknya dari sekitar warga sekitar sini saja atau? Sini Pak, Masjid Jami Ahmad itu. Jami Ahmad. Berarti untuk TPQ-nya mungkin sore hari nggak Pak? Sore hari ya, sore hari. Hari Ahad sampai hari Kamis. Kalau Jumat libur ya. Terkait dengan toleransi umat beragama Pak, saya pernah mendengar cerita bahwa di sini pernah berkumpul beberapa pimpinan agama. Itu mungkin bisa diceritakan Pak terkait dengan kegiatan tersebut, agendanya seperti apa? Betul ya, memang dulu pernah ada dari kabupaten itu yang dipimpin oleh dari Kemenang Pak Dr. Jadi Dawamuddin. Itu dengan rombongannya itu dari beberapa tokoh-tokoh agama. Tokoh-tokoh agama. Ya Kristen, Buddha, Hindu ada semuanya. Berkumpul di sini. Pendeta, pastor, sama Romo, ada semuanya kumpul sini dan berdialog wawancara dengan masyarakat sini. Ya tidak menyangkut masalah apa-apa, hanya toleransi beragama aja lah. Berkumpul, toleransi beragama. Itu misalnya juga berhubungan dengan masalah untuk jangan sampai ada unsur-unsur yang memecah belah. Gesekan lah ya. Gesekan itu. Baik pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, itu tadi kita singkat room tour di dalam masjid dan sudah diceritakan juga sejarah-sejarah dan cerita-cerita terkait dengan masjid ini. Jangan kemana-mana, tetap di Jelajah Masjid Kebumen TV. Baik, itu dia tadi pemirsa Jelajah Masjid Kebumen TV, sedikit cerita dan sejarah dari Masjid Jami Ahmad di Pejaguan Kebumen. Saksikan terus Jelajah Masjid Kebumen TV setiap hari di bulan Ramadan. Saya Tommy Pratama mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.